Di bagian kiri tuh ada aset ya Junior. Langsung mau copotin mic. Kagak cuy, ini nggak berani. Lu harus 5 menit dulu sama kita. Heeh. Udah kelar looting baru ada cabut. Baru naik lu. Karena butuh analisa. Oh iya, betul. Gimana jalan pesawat ya Junior? Jalan pesawat kayak mau kayak gimana pun Sanhok gak perlu dipertanyakan. Iya, betul sih. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab tapi yang selalu gue bahas adalah drop zone dari Sanhok yang dimana Ruins selalu menjadi tempat yang ideal, bukan painan buat gue. Kalau lu Ruins Kalau ya. gue Ruins gitu, mau ke atas, ke tengah, ke bawah, Setuju. semua Ruins. Dan Ruins juga bisa kontrol bukit painan yang selalu menjadi horor buat orang. Kenapa bukit painan atas, bukit painan bawah, itu selalu bisa kontrol gatekeeping manapun. Iya, itu gue setuju banget sih. Karena kalau gue melihat dari Ruins itu sebenarnya opsi paling safe kemanapun. Yes. Mau ke atas bisa, stay bisa, kanan bisa, dan banyak bukit-bukit di sekitar area Ruins yang sebenarnya enak juga. Nah, Gue gak pusing gue main di Ruins itu. Tapi ya. Gue bahas mana nih? Lu masih bahas aura ya? Dia masih bahas aura dan jembatan. Silakan Junior. Sumpah kalau yang dari Ruins masih kontrol jembatan terus gue sih gak ngerti lagi. Oke, jembatan dikontrol tapi satu aja. Udah ada. Lu langsung paham Iya, gue banget. udah tahu Junior. Soalnya greget banget cuy. Nah kalau bener gimana? Gue gak ngerti lagi. Mereka benar-benar tidak mendengarkan analis official ngomong. Kita nggak butuh mereka dengerin lu. Kita nyampaikan aja yang bener tuh gerakannya harus gimana. Menurut gua satu aja jaga ataupun maksimal dua lah, maksimal dua, entah itu nanti di atas jembatannya kayak seperti Jaidan atau di sebelah kanan sisinya kanan kiri yang di mana buat mantau itu lawannya udah ada di mana titiknya. Itu yang pertama. Yang duanya lagi kontrol bukit mainan bawah. Udah itu buat ngejagain yang masuk dari area jembatan kecil sebelah bootcamp tuh. Nah dari situ juga atau ya lo merhatiin juga entah itu yang pergerakan dari bawah gitu. Jadi dari Charlie. di kompon yang sebelah jembatan tuh. Iya seperti yang Eldo bilang, this is Sanhok gitu. Lo harus ada yang ngejaga dua. Kalau misalnya basic setup dua di atas dua di bawah. Tapi kalau buat ruin setupnya tadi ada yang kontrol jembatan, ada juga yang sisi kontrol bukit mainannya. Kalau mentok banget healing. Kayak gini masa iya healing sih? Ya chicken lah. Kalau Ruins sih bisa chicken sih. Chicken bisa, ini bisa. Bergerak masuk ke dalam zona ya. Tapi ya itu tadi pembahasan Ruins yang memang berulang karena banyak textbook yang terjadi lah ya bisa kita katakan. Dan gak ada perubahan lagi. Betul. Sebel. Tapi nih sekarang lagi ada stalemate yang terjadi di sekitaran Same berarti ini di bagian kiri bawah antara ARF dan RBCL yang dari tadi. Ini juga salah satu kritik gue buat tim ladies, menurut gue harus ada di sebuah tim itu butuh satu orang minimal yang bisa inisiasi. Betul. Karena kalau nggak stalemate terus. Seperti Roses tadi di Perdes ya. Nah itu kan melakukan sebuah flame. Wah gimana? Roses idola Oh aku, gitu. cuy. Iya, tapi gue suka banget sih kalau ada player yang dia ini nggak punya tanda kutip nggak punya role, dikasih kebebasan ngelakuin apapun, termasuk juga kayak flag, ninggalin posisi teman-temannya, ataupun dia ngedobrak ke arah lawan, kayak ambil bagi langsung aja ke depan. Tapi sekarang tampaknya dari seorang UOP langsung dapetin juga kali ini opening menuju ke RBCL yang posisinya agak kepisah sama teman-temannya. Tentu membuat ini cukup merugikan RBCL karena sekarang kondisi udah 4 lawan 3 dengan posisi temannya nggak mungkin di revive, nggak mungkin nyebrang. Kalau free roll itu di Onyx Sotpe. Betul. Tapi ini dia ada sebuah penyebaran cuma dilakukan oleh ARF dan seharusnya sudah mulai terpantau oleh Irene atau Irene mungkin cara bacanya. Dua orang maju ke arah bagian depan mengganti ke arah bagian M4-nya. Dah terlihat satu tapi justru tidak ada tembakan yang dilakukan, lebih menunggu mendekat. Padahal prefire bisa dilakukan ke arah bagian kanan dan ini udah mutlak bagi RBCL. Dua orang yang ter-takedown tapi dari bagian jauh ada Audrey yang melakukan tembakan dengan M4 dua tuh memang, tapi bisakah melakukan sebuah end karena masih banyak obstacle di sana. Terus melakukan tapping ke arah bagian depan yang low HP di sana dapatkan satu, tapi tidak ada covering, tidak ada body block dilakukan oleh ARF untuk menjaga. Lagi-lagi selalu ada tupoksi, selalu ada manfaat dari player yang masih hidup. Lakukan body block mungkin bisa, lakukan pick up ke arah temannya mungkin bisa. Jadi jangan sampai kayak tadi tidak ada defensive yang dibawa oleh ARF. Menurut gue smoke kelamaan, nggak ada covering fire dilakukan, nggak usah kena pelurunya, spray aja ke arah batu, bikin orangnya nggak bisa ngepick. Nggak buka tembakan. Iya, tembak aja, asal tembak aja ke arah batu gitu, asal konek-konek percikan itu keluar, itu dari tim RBCL nggak bakal keluar. Dan sekarang ARF yang tadi punya keuntungan dibalikin keadaannya. Ini pukulan cukup keras sih untuk tim ARF. Apalagi di awal-awal mereka yang opening fight-nya malah jadinya ditekan balik. Betul banget. Bahkan sekarang ada 3 player dari RBCL maksudnya nanti bisa dilakukan revive. Tapi kita lihat sekarang maju ke bagian depan. Makin dicari oleh Vanilla. Permainan yang menurut gue ini cukup bold dari Vanilla. Tapi dari ARF juga nggak bisa untuk melakukan sebuah tembakan balik yang membuat tinggal misalkan satu orang saja. Dari RBCL ini udah mutlak sih kemenangan mereka untuk fight di Same kali ini walaupun kehilangan satu orang.
Oke, kita bakal dari BCL, mereka bakal bisa melakukan revive juga, dan ARF gue nggak tahu sih ini sebaiknya sudah cabut aja sih, cabut aja, coba survive maksimalin game kali ini, karena balik lagi game belum berakhir sebelum semua pulang ke lobby. Satu orang pun kita lihat berkali-kali bisa dapetin top 5, bisa dapetin top 3, bahkan WWCD pun pernah seorang diri bertahan hingga late game. Kalau gue jadi Nadra, gue nggak bakal nembak. Tapi dia nembak. Karena dia bukan flow. Karena melakukan tembakan, melakukan N, ini adalah satu play. Tapi kan mereka ini adalah satu tim yang ex Grizzly Vaniga kalau gue nggak salah ya. Artinya udah punya chemistry yang kuat dari masing-masing playernya. Tapi entah mengapa fight kan mungkin dia nggak mau menyanyiakan awal-awal liga kali ya. Jadi kayak ngasih kesempatan buat seluruh timnya kita tuh kuat sebenarnya. Jadi ya udah ada fight terus dilanjutkan. Tapi gue sebenarnya lebih setuju Wolfie. Sekarang cari placement sini udah bagus banget sih. Udah kabur. Nadra mending kabur sih. Itu bonus tadi. Betul. Tapi tadi gue ngomong gitu ya, gue lupa memperhitungkan bahwa gue itu cupu. Jadi gak bakal kena gue nembak. Kalau yang nembak kena. Orang crossing lagi tadi apalagi ya. Iya crossing. Kalau gue tadi mungkin gak pede kan. Kayak udah biarin aja lah. Nyebrang gue kabur deh. Tapi ya sekarang dari tim RBC yang kehilangan satu player lagi, gue rasa tadi 3 lawan 1 pede banget. Sekarang tiba-tiba 2 lawan 1 jadi ragu loh. Cuy, ada chance di clutch. tapi misalnya kalau dia cabut-cabutnya kemana cuy? Ke belakang nggak bisa kabur. Open banget ya. Open banget lo, juga jadi sih. harus lihat dulu terusan-terusan dari komponnya, terbuka lebar, apalagi di lock sama 3 player sekaligus. Menurut gue adalah tembakan pilihan yang terbaik untuk dia sejauh ini dengan melihat sisi spot yang dia miliki dari seorang Nadra. Nah, ini udah keburu ambil high groundnya, abis sudah. Udah ini sih memang akan commit fight atau misalnya Mau nggak mau komit. iya atau misalnya Nadra tetap di kompon gitu loh nggak melakukan apapun apalagi masih di zona juga Iya. kan jadi masih ada chance lah untuk Nadra mendapatkan kemenangan di fight kali ini. Tapi kita lihat di bagian elimination fit dari tim TWE ya. Knockin AE. Betul, mereka melakukan sebuah counter juga antar kedua tim, berarti ada sama-sama melakukan knockdown. Jadi mungkin di beberapa titik udah mulai banyak fight juga, apalagi ini kan condong ke Pulau Charlie ya. Jadi memang Wah, fight Milo. tidak terelakkan dan ini dia ada satu end yang terjadi bahkan Milo Racing yang tadi bermain cukup baik di bagian Miramar dipulangkan ke lobby. Iya, tampaknya dari tim Alterigo kehilangan 2 pemain mereka, di mana seorang Lin pun akan dipulangkan ke lobby, dan tampaknya di lain sisi Onyx bertemu dengan tim Bigetron. What happened dengan mereka? Tapi tampaknya Nadra bisa membalikan keadaan. Ternyata dia benar-benar on fire banget. 2 lawan 1 nggak bikin dia gentar. Sekarang dari Nadra pun ingin nge-push menuju ke arah pemain terakhir dari tim RBCL. Betul, bahkan tanpa flash dimaju karena bagian depan ada revive yang kembali lagi tidak dilakukan. DBS dimiliki mengganti karena bagian SMG rata. Seluruh player RBCL dipulangkan oleh seorang Nadra dari ARF tanpa vest. Dia menangkan close combat tadi. Wow. Oke, ini Oke, boleh lah. Flexing Boleh. sedikit boleh, Betul. berhak karena ratain 4 orang. Orang Betul, kelas betul. woman. Iya. Ngeratain 4 orang, boleh. Ini kayak sebutan dari Nadra RBCL lu jangan pamer lagi lah pokoknya. Kalau misalnya udah 4 lawan 1, yang satunya ditumbangin, tembak-tembakin kotaknya, jangan. Jangan. Itu Ini kan boleh lah. Itu kan 2 lawan 1 ya. Ya, Ini kan ini- 1 lawan 2 gitu kan. Lawan 4 diratain sama Sayang Nadra. banget Iya, Nadra iya. baru kelihatannya di 2022. Kalau di 2019 gue rekrut dia ke Grand Final PNC pasti. Wih. Gantiin lu. Lucu lagi. Lucu Flo. Tapi ya balik lagi memang ya, pilihan yang mau nggak mau dan dia harus menguatkan mental. Itu hal yang paling sulit sih. Yang pertama dari ladies masalah mental adalah kepanikannya dan akhirnya eksekusi jadi kayak bingung mau yang kanan atau yang kiri. Padahal di otak mereka tahu harus ngapain gitu Yes. kan. Kayak tadi yang di balik tembok tuh. Kan Ya, ada ya, nah, ya. kan. Betul, Akhirnya dia betul, bingung mau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Dia mungkin yang kayak sebelah kiri yang paling dekat tadi yang jumping. Iya. Padahal sebelah kanan yang harusnya bisa ditembak. Betul. Nah, Jadi kepanikan hal tersebut lah yang memang harus dikalkulasikan oleh para player ladies ini. ya betul banget. Kemudian tadi Sahmi menurut gue ya bisa menghindar sih, bisa disengage sih. Sebenarnya agak harus dilakukan tapi ya balik. Dominasi bro. Iya, Pasti tapi lihat dulu siapa yang paling kuat. Betul. Apalagi Screen kan dong. masih awal-awal Hah? ya nggak sih? Masih awal-awal. Heeh. Gini, gue ngusir sekarang untuk masa depan yang lebih Luar oh, biasa. investasi kekuatan gitu ya. Iya. Karena kan memang ini kan 9 hari ya kita liga ya. Jadi masih banyak hari lagi untuk bisa menambah punya poin. Dan ini dia TWE Tiger Wong Esport yang tadi menumbangkan 2 player ya dari Alterigo, satu knockdown, satu lagi Dian. Apakah sudah menjadi eliminasi? Sudah ya. Alterigo sudah kehilangan 2 orang dan satu tim lagi sih yang mau gue komentar itu Dewa United yang merombak total timnya kecuali Aleta loh. Hanya misalkan Aleta aja 3 orang lainnya itu datang dari tim-tim yang berbeda. Iya. Dari tim berbeda ya, bukan satu tim dipindahin, tapi Bukan. kayak Caitlyn dari BFD. Dari Friday itu gue Dari lupa. Grims. Grims ya. Grims. Honeybee itu gue ingat dulu pernah main di Freakout kalau gue nggak salah. Anjay. Breakout ya. Nah, tinggal Aleta seorang diri yang bertahan. Padahal kalau kita lihat
ingat dari performa DU di season lalu, Not bad. not bad loh. Makanya gue kaget ketika mereka merombak total, gue melihat roster barunya, gue kaget kenapa dirombak. Ya balik lagi pasti ada pertimbangan khusus sih, cuma kita dari penonton layar kaca doang, kaget karena DU tuh sebagai tim yang cukup baru datang ke scene ladies, performa mereka bagus banget loh. Betul. Bahkan ya kita lihatlah beberapa kali mereka mendapatkan game-game yang bagus, eliminasi-eliminasi yang banyak, tapi ya itu mungkin kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Karena beberapa rumor gue dengar kayak masalah harus TGH atau gimana. Jadi mungkin itu pertimbangan-pertimbangan dari manajerial. Walau begitu, DU kali ini juga masih memiliki tempat yang cukup baik. Tadi harus mulai masuk lagi ke dalam zona lebih dalam. Tapi kita melihat Daisy sekarang. Yang juga satu tim yang cukup lama. Kemarin dibahas Jelly juga. Gue setuju ini tim yang udah cukup lama di skena ladies. Unvote kali ini di sekitaran Pulau Alpha berarti mulai bergerak ke arah bagian Pulau Charlie, tapi Bigetron lagi-lagi ketemu Onyx, pergerakan mereka tailing ke arah bagian mainan dan itu wajar buat mereka terus menerus dihantui dengan keberadaan Onyx X kali ini. Dan lihat dari tim Onyx tadi, yang nandain informasinya satu, yang nengok langsung tiga, bahkan dari tadi seorang Miki ya, yang nggak Miki sope tadi yang nggak punya info, ngarah ke titik yang sudah ditandain temennya. Paling nggak kayak siap-siap nih kalau aku spray nih. Betul langsung memberikan sebuah atensi lah ya ke arah tempat yang udah ditandai oleh temannya tadi. Tapi Onyx lagi-lagi ini sebenarnya yang tadi dibahas oleh Junior juga, mereka memang melakukan split 2-2, tapi entah mengapa gue ngelihat sekarang ya splitnya kadang bisa menjadi 2-1-1, kemudian bisa menjadi 1-1-1. Jadi kayak ngelihat Onyx nih gameplaynya lagi nggak ada ritme menurut gue. Terbukti dengan poin mereka yang belum tinggi loh sampai detik ini, walaupun harusnya X gue yakin masih bisa lebih dari ini Wolfie. Tapi kalau gue lihat ya, tim yang keluar dari tanda kutip textbooknya mereka itu selalu ada konklusinya dua. Mereka mau level up atau mereka lagi bingung ya. Level up bisa, lagi nyoba sesuatu tapi bingung cari temponya seperti apa. Sehingga mereka ya untuk beberapa waktu mungkin akan sedikit kacau, setelah mereka menemukan temponya akan semakin kuat lagi. Atau memang lagi bingung aja gitu. Tapi pasti yang diharapkan oleh para fans Onyx X adalah ya tadi level up itu ya. Oke, kita berpindah terlebih dahulu kuda terbang. Sekarang berdekat dengan Alter Ego Happy Birthday, satu take-down. Membuat kuda terbang kocak kecil dengan 3 playernya. Agak cukup terbuka, satu udah mulai dekat tapi memberikan damage cukup besar juga. Vepar tidak bisa bergerak banyak karena memang udah low HP pun juga dari Gea. Keduanya sudah low HP, dibakar bahkan Gea di sana akan knockdown membuat Vepar menjadi the last woman standing, membuat Alter Ego sulit sekali karena kuda terbang bahkan tadi knockdown tidak sempat ter-end sama sekali Wolfie. Iya, tapi lihat dari kuda terbang mereka tadi kehilangan satu pemain Zota, dari seorang Baby Candy pun tertumbangkan, tapi sayang sekali nggak bisa dikonfirm sama tim Alter Ego. Dari Vapor pun tahu bahwa kalian dari Gea knockdown, yang paling aman adalah udah mundur, lepasin 2 lawan 1-nya, coba nge-revive temannya, dan coba nge-build lagi serangan 2 lawan 3. Iya, reset situation bisa kita katakan ya dari Alter Ego. Namun kuda terbang lebih cepat teman-teman sekalian. Udah mulai maju ke arah bagian depan. Nate yang tidak on point. Setidaknya keluar granatnya. Karena kritik kita dari tadi adalah utility yang gak banyak keluar. Namun India maju ke arah bagian depan. Uchi, wow. Ujung tombak yang berbahaya terus melakukan heavy fire. Memberikan Alter Ego kembali lagi. Sebuah posisi yang tidak baik. Satu ter-takedown. Tembak ke arah sebagian dalam. Alter Ego masih bisa bertahan. 2 ter-takedown. Dan sekarang membuat Alter Ego one situation. Tembakan Uchi ke arah bagian dalam. Melakukan dengan UMP tentunya red dot tadi heavy fire tidak dilakukan. Ada Molly akan dilempar ke arah bagian pojok sepertinya. Tapi dari Alter Ego masih bergerak ke arah bagian pojok yang lainnya. Membuat ending tidak ada informasi sama sekali dari kuda terbang di dalam kompon tersebut. Uchi sepertinya cukup kelimpungan. Bahkan on point itu dia. Tapi justru ditembak oleh Alter Ego. Dan rata. Kuda terbang buka pintu. Terlihat oleh Gea. Rata oleh Gea Wolfie. Iya, itu 2-4 ya? 2 lawan 4 dibalikin ke arahnya sama tim Alter Ego Dion, dan ternyata dari Alter Ego menunjukkan kelas mereka 2 lawan 4 bisa dibalikin keadaannya. Sekarang dia cuma berharap satu, tadi niatnya healing. Betul, karena ngumpulin first aid dari loot crate-nya ya. 6 nih, udah 6. Kita lihat nih apakah itu angka 15 atau enggak. 6, apakah bakal nambah? Si 6. Boosting lu ya. Boostingnya sih udah cukup, tapi kebanyakan energy drink itu tadi gak kebanyakan juga sih. Ya bisa untuk digunakan, tapi Onyx Wolfie sekarang kita lihat. Lihat, udah mulai membuat kali ini sangkar burung. Dikelilingin dari berbagai angle, tinggal menunggu dari BTR yang membuka gerakan terlebih dahulu. Betul sekali. Ada sebuah nade di cook dari Cecil. Dia punya 6. Wah, nade udah yang matang. didapatkan 2-1 lempar ke depan ini. Matang banget. Dapat 1 kali ini. Naik. Tertumbangkan dan mereka pun lagi bingung dari kelimpungan. Dari mana arah granatnya. Tampaknya dari Cecil bakal terus mengitari area compound. Di mana teman-temannya pun sedang coba untuk nge-regroup. Push
satu arah kayaknya ini. Iya, ada vehicle yang udah mulai didapatkan oleh Onyx X. Mereka sudah mulai bergerak dari bagian atas. Dan sepertinya benar akan mulai maju ke arah bagian bawah. Dia tahu kompon di bagian kanan sudah knockdown. Lemparan mid kedua menuju ke arah bagian naik. Tapi tidak melakukan sebuah finish. Karena memang ada di posisi yang berbeda. Tapi justru South Pay, what happened? Terbakar dari Molly yang ada di bagian luar. Membuat mereka sekarang ada berimbang 3-on-3 situation. Cecil tapi belum diketahui akan ada sebuah tembakan dari seorang Scarlet. Belum. Ternyata Mikey juga masih di bagian luar. Nai masih merangkak saja, belum ada revive yang bisa dilakukan. Kan revive terlebih dahulu tapi ternyata dibakar lagi Onyx. Membuat South Pay. What? Itu Mikey! Itu bakar! Entah apa yang terjadi kali ini di tubuh Onyx X membuat ada misplay yang sangat fatal. Padahal mereka sudah diunggulkan secara kuantitas, justru tidak mampu melakukan finishing secara sempurna kali ini Wolfie. Iya, tampaknya mereka kali ini melakukan blunder yang cukup berat. Di mana dari tim Onyx yang tadi punya momentum, punya jumlah anggota yang jauh lebih unggul, malah sekarang seimbang dan kembali malah deadlock. Gak ada pergerakan, susah untuk menerobos pertahanan lawan. Kalau kayak gini ceritanya harus berharap para Cecil yang masih belum ketahuan di mana posisinya oleh tim BTR. Itu juga menjadi pola pikir harusnya dari Onyx X kali ini. Dari Cecil belum ada tembakan lagi, padahal ada satu player yang ada di bagian luar. Akankah Cecil melakukan tembakan? Itu dia terbuka, tembakan dilakukan, satu tertakedown Bibila. Akan langsung menjadi sebuah confirm elimination membuat 3-on-2 situation kali ini. Das masih bertahan, kemudian satu player lagi di sana masih bertahan juga, itu Muter ya. Betul sekali, Muter ada dalam sebuah compound, tapi smoke sangat tebal. Apakah Cecil akan melakukan nade ke sana karena masih punya 4 nade? Yang tentu akan cukup baik, tapi ternyata Muter terbakar. Misalkan Das, the last woman standing. Iya, tampaknya 3 lawan 1 pun langsung dicoba untuk mendobrak setiap rumah, setiap ruangan yang ada demi mencari pemain terakhir dari tim Bigetron. Dari Onyx bakal coba untuk mengelilingi kali ini posisi dari seorang Devil Das, belum ketahuan di mana posisinya. Tapi ini di bagian bawah rumah atau di ruangan? Kayaknya di bawah deh. Bawah rumah ya kayaknya. Di bawah, di bawah. Bawah rumah itu. Betul sekali, rumah yang Ngolong lu. Iya, menjadi kayak rumah panggung membuat dia di bagian bawah, tapi ternyata terlihat dan dipulangkan kembali oleh Mikey, sang Terminator PMVP season pertama. Iya. Nice fight dari Onyx, tapi menurut gua harusnya bisa perfect. Betul, harusnya bisa lebih baik daripada ini. Kalau tadi Molly-nya Gak ada blunder. nggak ngebakar, betul. Iya, itu hal-hal yang jarang terjadi, tapi kayak untuk kelasan Onyx mestinya nggak banget terjadi. Tapi balik lagi, pemilihan spot dari pemain-pemain Bigetron menurut gue kurang juga. Di area lower ground, di compound, menurut gue ini hal yang mudah banget untuk dilakukan sama Onyx. Terutama dari Cecil sendiri aja sebenarnya bisa ngobrak-ngabrik menurut gue dengan dia megang 6 nade. Betul. Iya, tadi kalau misalnya Cecil lebih berani menurut gue itu lebih cepat tadi buat dihabisin. Iya sih, Kemudian memang. juga ada keberanian yang dilakukan turun gunungnya pemain-pemain Onyx yang dari atas. Itu sebenarnya agak sedikit beresiko. Kenapa? Satu vehicle di C2 namun ada fight di Single Doge? Oke, antara Tiger Wong Sport dan juga BNW yang dari tadi menguasai di bagian cave. BNW mempunyai Cup RB, lebih bebas bergerak seperti untuk mencari letak-letak lawannya, sementara di sisi Pulau Charlie lainnya juga ada tembakan dari BNW kali ini menuju ke arah bagian DOI. Nanti timar satu sudah tumbang mencari yang kedua namun belum bisa memberikan knockdown, tapi seperti inilah opening buat mereka untuk bisa bergerak maju, sementara Ayane masih menjaga di bagian belakang Wolfie. Iya, tapi kita bakal lihat seorang Ayane harus menjaga sisi belakang juga, di mana juga ada tim CX dan DU yang cukup berdekatan. BNW tentu nggak mau menjadi partai dua tim ini, sedangkan dia pengen ngebalikin keadaannya. Gimana cara dari CX yang juga lawan lagi fight, dia nggak third party. Betul sekali, itu yang coba dilakukan oleh BNW tadi, dan akhirnya mereka third party melakukan sebuah suppressing, tapi habis itu masuk dalam zona terlebih dahulu menjadi pilihan bagi BNW. Sementara lain di bagian pinggir dari sungai kali ini sedang berhadapan dengan Morph yang 2 game sebelumnya benar-benar stabil, ada di top 3, permainan mereka cukup baik di hari ini. 2 player 3 ternyata Morph mempunyai compound, sementara Void ini berbahaya. Mungkin untuk beberapa waktu masih bisa melakukan stalemate dengan Morph, tapi kalau Onyx udah mulai ikut campur, ini bahaya banget buat Void. Jangankan Onyx, tim manapun ngisi Betul. compound belakang mereka abis dari tim Void. Tapi lihat dari Void, tampaknya mereka juga tahu kondisi mereka tahu bahayanya nge-hold terlalu lama, mereka mulai nge-push dan tampaknya bakal membuka kali ini penyerangan dari tim Void menuju ke arah tim Morph, di mana seorang Kola tertumbangkan. Caroline cukup low, akan sedikit mundur, coba melakukan heal terlebih dahulu, dan gue rasa dengan jumlah healingnya Void, satu orangnya pegang 8, ini bisa jadi mereka niat untuk last minute healing. Mungkin ya, tapi tetap berupaya untuk masuk dalam zona terlebih dahulu. Tapi gue suka banget pergerakan dari Void tadi, disiplin banget, gak langsung melakukan M begitu saja. Tapi mereka terus maju ke arah bagian depan, namun begitu ternyata gempuran dari Morph juga tidak main-main. Berhasil menumbangkan satu player dari Void, tapi setidaknya satu compound sudah dikuasai. Buat Void tidak terbuka,
di bagian belakang, stalemate mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Namun utility yang akan berbicara banyak seperti hari ini, ada stun grenade juga yang akan coba dilemparkan. Void in set situation sementara Morph 3 player stuck kali ini di rumah panjang yang dimiliki mereka. Tapi lihat itu player mulai back off juga, coba untuk memberikan side ground-nya, coba untuk mendapatkan advantage dari posisi yang dimiliki oleh tim Morph. Karena Morph kalah jumlah anggota, mau nggak mau harus ada advantage, yaitu dari posisi. Dan dari Tony Montana pun sedikit mundur, tapi ternyata nggak terlalu tinggi juga naik-naiknya ya. Mungkin ada orang atau mungkin curiga ada orang yang bagian high ground. Bisa jadi memang tetap aware kepada beberapa angle lainnya. Dan tadi kalau gue lihat ada Super Fan Jump yang dilakukan mungkin untuk mengambil komen dari kiri dan poin. Sepertinya udah mulai acang-acang, semua udah dikeluarkan, mereka akan move as unit lagi. Kola bisa bertahan, Kola sudah terlihat 4 orang maju ke arah bagian depan, lagi-lagi tidak ada yang tumbang dari bagian poin. Tapi ternyata Tony Montana yang di bagian atas mengubah segalanya, membuat 2 player dari poin tumbang kali ini, membuat situasi berimbang. Tuan untuk situation masih bermain saja JB kali ini di dalam compound. Di bagian luarnya kali ini akan ada push yang dilakukan oleh Morph, maju ke arah bagian depan, semua tembakan ke arah bagian depan, hit market dapatkan, 1 knockdown didapatkan untuk menjadi sebuah confirm. Ternyata flank yang dilakukan 1 player terlalu jauh, tidak membuat 2 lawan 2 secara cepat. Tapi Morph kali ini yang misalkan 1, bahkan low HP dari Tony dikejar terus menerus, harus buat tembakan ke arah bagian depan. Tony mendapatkan 1, tapi akhirnya Void dengan health point yang lebih tinggi, seorang Joyby berhasil untuk membalikan keadaan dan membuat Void menang fight kali ini, Wolfie. Iya, tampaknya dari poin begitu sengit tadi fightnya, tapi dengan jumlah anggota mereka yang lebih unggul, mereka punya space yang lebih besar ketimbang tim Morph. Morph, apa yang mereka lakukan sudah baik banget, terutama Tony Montana, mengambil langkah mundur, naik ke atas high ground, dan menciptakan posisi yang lebih unggul ketimbang dengan tim Point. Ketika lu kalah jumlah anggota, apa yang lu bisa lakuin? Menang posisi. Yes, position tadi dari Tony Montana luar biasa. Mungkin kalau tadi ya Kola bisa tarik lebih sedikit mundur, bisa berbeda lagi. Betul. Bisa beda cerita lagi. Atau punya granat. Nah, ketika knock, lemparin, bukan majuin. Betul, untuk menahan pergerakan Void yang tadi berbarengan lah semuanya ya. Tapi fight kembali lagi pecah semua, tidak ada celah kali ini. DU melawan CX Halley, di mana CX Halley menyisakan 1 active player yang banyak darahnya, dan 1 lagi Pei sangat low HP, dan seorang Audrey lagi-lagi pembeda dari game. CX Halley berhasil memberikan knockdown karena DU mencari yang kedua. Audrey lagi-lagi mendapatkan karena ada sebuah pinch dengan Pei, membuat sekarang masih bisa bertahan CX Halley, tapi BNW datang juga. Push kali dari tim BNW mengetahui bahwa fight begitu pecah di antara tim DU dan juga dari tim CX. Kali ini mereka mencoba untuk mengambil keuntungan terbesar dengan join the fight. Ayah ini bakal langsung menerobos ke dalam ruangan. Dia langsung mencek ke arah ruangan kecil di mana biasanya akan ada orang bertahan, dan bukan hanya bertahan, kali ini bakal tumbang, dan orang yang paling diuntungkan, tim paling diuntungkan kali ini adalah tim BNW. Betul, 2 eliminasi tanpa effort besar bisa kita katakan ya. Tapi begitu mereka nggak bisa untuk berpuas diri. DU masih ada di sini. Kathleen bahkan McCooknate sangat matang, lempar ke dalam, ternyata tidak masuk secara sempurna. Namun justru ini menjadi warning alert untuk tim BNW bahwasanya masih ada tim di depan mereka, yaitu Dewa United. Tapi dari TWE ruang gerak mereka terbatas banget. Maju ke depan itu begitu open posisinya di cekungan lower groundnya, dan terlihat dari berbagai angle. Dan zona harus lewat area tersebut. Di lain sisi dia bakal lihat dari tim Grims bakal nge-push menuju ke arah tim Onyx. Onyx terjepit dalam area rumah, gak banyak ruang gerak yang dimiliki. Apakah dari Tanara bakal di depan? Bakal tapping, tapi ternyata langsung dihabiskan juga oleh tim Grims. Iya, Grims Navin. Tanara mungkin di poin, tapi untungnya follow up dari kawannya tadi berhasil untuk menumbangkan Onyx X. Namun begitu fight kembali lagi belum berakhir karena Dewa 1 player terakhirnya hampir menumbangkan seluruh player BNW karena 2 tumbang. Namun Ayane menyelamatkan keadaan dan membuat BNW masih bisa bertarung di match kali ini. Jangan di revive karena damage udah sakit banget di zona ya. Tapi pada bergerak ya langsung ke depan ya. Atau Niki langsung kena lagi ya. Iya, betul. Kalau gue jadi mereka kasih healing, udah healing aja deh. Iya. Berang udah susah. Itu dia. Atau tadi yang knockdown ya masih berusaha crawling lah ya ke depan, karena yang alive harus tetap prima dengan health point yang Atau tinggi. gendong 1, korban 1, gendong 1, mau nggak mau gitu ya keadaannya ya. Oke, tapi kita bakal lihat sudah tim yang pulang menuju ke arah lobby lagi. Kali ini adalah tim Grims yang pulang di posisi keempat. Menyisakan hanya 3 tim lagi. Void. Setelah WWCD tampaknya bukan Tusun yang muncul untuk mereka, tapi chance untuk WWCD kembali dengan posisi yang sebenarnya enak banget. Mereka masuk full ke arah zona. Betul, tapi jujur ya kalau kita berbicara Void, gue cukup kaget di game pertama mereka nggak maksimal. Karena Void menurut gue adalah salah satu tim, Void DB Click ya, yang sangat kuat di skenario ladies untuk bermain di Sanok. Iya, apalagi tes. Ya, ada. Terhubung. Ada ya. Oke, ngomongin Void, gue mengingatkan dengan BFD sih sebenarnya sih. Gameplaynya BFD banget, jadi agresivitasnya nggak terlalu di awal. Oke. Menjelang menit-menit akhir, dan
aja, itu masih 4. Jadi bisa dibilang cukup agresifnya di circle ke-6 lah ya, bisa kurang lebih. Kemudian juga bagaimana penyebaran mereka juga cukup oke. Dan tadi gue ingin mengomentari keberanian yang nyebrang di tengah-tengah sungai. Iya. Itu gue agak pusing 7 keliling, tapi awareness berarti menandakan awareness di Ladies kayaknya masih belum totalitas 100%. Untuk scanning area. Iya, screening areanya. Jadi tadi sebenarnya itu hal yang mudah banget untuk didapatkan pemilik ruang ya kalau nggak salah tadi ya. Yang nyebrang ya tadi ya terakhir Iya. ya. Tapi tumbang juga oleh Blue Zone akhirnya pemain Betul. DW yang lagi nyebrang. Yes, tapi itu mestinya awareness banget untuk banyak tim, terutama dari seorang Roses. Namun Roses lebih keras mendapatkan bal dari seorang KNY ya. Oke, kayaknya tertumbangkan 2 tim tersisa Void WCD. Ya, Void akan mendapatkan Kecuali mereka ngumpul, di kayak spray. joget-joget gitu kan, WCD lagi di spray sama Yanet, langsung 3-3 tumbang WCD untuk BNW. Kita nggak tahu ya. Masih kemungkinan terjadi meskipun sangat kecil. Oke, WCD untuk poin. Betul sekali. Ayane akhirnya tumbang dengan first aid yang masih tersedia sedikit, tapi gue suka banget melakukan healing ketika memang udah nggak mungkin masuk. And congratulations